Adat pasti ada sajian khasnya toh. Nah, ayam bundu-bundu termasuk makanan yang selalu ada saat acara adat. Oke, jadi kita lagi masak bundu-bundu, salah satu makanan khas dari Sulawesi Selatan. Nah, bukan bundu-bundu namanya kalau rempah-rempahnya tidak banyak, ya. Jadi dia memakai lengkuas dan juga ada kelapa sangrai dan itu dia satu santan. Ayam bundu-bundu mirip-mirip lah dengan olahan dangkot yang ada di Toraja yang menggunakan banyak rempah-rempah. Bedanya ada tambahan kelapa yang sudah disangrai Ji. Terus dimasaknya sedikit berkuah Ki. Ya, jadi kalau mau bikin santan tuh harus menggunakan air yang agak panas ya Mama ya. Supaya serat-seratnya itu keluar semua, santannya itu keluar. Jadi kalau menggunakan air panas, pori-pori dari kelapanya ini terbuka. Mantap. Nah, ayo kita tumis Mama. Ayo. Oke. Selanjutnya, menumis semua bumbu. Langsung tadi. Semua Bang ya? Oke. Kemudian, masukkan ki ayam dan juga santan. Sekilas mirip-mirip ki dengan opor yang ada di Jawa, tapi dengan rempah yang lebih banyak. Seperti saya bilang tadi, kalau bundu-bundu ini memang sangat banyak rempah-rempahnya, ada lengkuas dan lain-lainnya. Nah, sama seperti kelapa sangrai yang tadi kita terakhir kasih taruh. Jadi memang itu harus di akhir supaya rasa gurihnya tetap ada. Kalau di awal gurihnya hilang Mama, hilang. Wah. Melo. Enak sekali ki ini. Apalagi dimakan dengan ketupat atau buras di. Wah, bikin lebih melo pastinya, alias enak. Endrekang menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang kaya dengan keanekaragaman kulinernya. Kalau yang mau dibuat ini, namanya Sambala Kaluku. Oke, jadi hari ini kita bakal masak Sambala Kaluku. Jadi Sambala Kaluku ini masakan khas Endrekang, berbahan dasar kelapa yang agak muda ya Mama ya, sama ikan teri. Nah, tapi hari ini kita bakal campur dengan jamur kidi. Kelapa dan jamur kidi jadi bahan utamanya Mi. Selain itu, ada campuran wortel dan juga kentang. Kalau bumbu-bumbunya tidak perlu terlalu banyak. Cukup irisan bawang merah, bawang putih, dan juga sedikit cabai. Biar lebih nikmat toh. Oke, jadi jamur kidi Mama. Jadi jamur kidi ini biasanya ditemukan di pohon-pohon yang sudah mati Mama ya. Apalagi kalau musim hujan. Banyak. Pakai ki campuran ikan teri yang agak kecil seperti ini nah, supaya sedikit asin ki rasa Sambala Kalukunya.
Setelah bahan dan bumbu sudah siap nih, semua dicampur menjadi satu. Kemudian dimasak dengan sedikit air. Oh, ini sudah selesai? Iya. Oke, ayo Mama, kita pergi masak. Oh. Tadi katanya Bapak lakukan kenapa pakai kelapa? Jadi ini sambal lakaluku, Mama. Iya. Jadi kenapa namanya sambal lakaluku? Karena memang ini berbahan dasar kelapa. Iya. Kelapa. Dalam bahasa Duri, kaluku artinya kelapa. Jadi sambal kaluku itu ya sambal kelapa. Kalau kentang dan wortelnya sudah mie matang, tandanya sambal kaluku siap mie dihidangkan. Jadi memang sambal kaluku ini teksturnya agak sedikit basah, Mama, ya, karena kelapanya yang digunakan masih muda dan sempat dicampur air tadi. Jadi kalau makan sambal kaluku sudah komplit nih. Di dalamnya itu sudah ada sayur, lauk, dan kentang sebagai sumber karbonnya. Pokoknya melo. Halo semua, nama saya Dandi Widi. Sekarang tinggalkan di Makassar, tapi pernahkah juga hidup berpindah-pindah di beberapa daerah? Itu Mi yang buat Kak makin bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya toh di Endrekang ini Mi. Sebagai masyarakat Endrekang, khususnya suku Duri, masih melakukan doa-doa dan ritual pada hari ketiga, hari ketujuh, dan 40 hari setelah orang meninggal. Kali ini sedang ada persiapan acara 40 harian orang meninggal di Desa Mata Alloh, Kabupaten Endrekang. Jadi kalau ada di Endrekang atau acara 40 hari di Desa Duri ini sangat unik karena ayam-ayam yang dipotong itu tidak dipotong secara sekaligus ya. Jadi menunggu giliran, jadi satu persatu. Nah, jumlah ayam yang dipotong pun itu minimal 15 ekor. Namun karena warga-warga di Desa Duri ini sangat suka bergotong-royong, jadi yang dipotong bisa sampai 80 ekor hari. Perbedaan agama yang dianut antara masyarakat Toraja dan Endrekang Duri membuat kebudayaan yang berkembang juga beda Ki. Makanya di sini tidak diwajibkan Ki memakai daging tedong atau kerbau. Disesuaikan saja dengan kemampuan keluarganya. Jadi uniknya adat istiadat di Endrekang ini kalau acara 40 harinya itu ayamnya dibagi menjadi dua, ya. Jadi ada yang untuk yang kanan dan yang kiri. Jadi dibagi untuk yang kanan dan kiri. Jadi yang kanan itu untuk berdoa, untuk dipakai berdoa, dan yang kiri untuk dimakan. Tapi yang kanan bisa dimakan juga, Bu? Bisa. Jadi bagian kiri akan langsung dihidangkan untuk para tamu. Nah, tapi kalau ayam yang bagian kanan digunakan dulu untuk ritual. Ini Mi makanya harus kita teliti saat potong ayam atau potong kambing. Karena bagian kaki atau sayap sebelah kanan dan kiri harus dipisahkan. Bagian kanan bisa diikat seperti ini supaya tidak tertukar Ki. Tanpa diminta, seluruh warga desa akan membantu Ki dan mengikuti doa bersama saat sore hari. Lagi, kasih masuk Mama. Oke, jadi kalau acara 40 hari seperti ini banyak sekali jenis makanannya Mama ya. Ada ayam yang dibikin jadi bundu-bundu dan sup. Terus ada daging kambing juga di belakang sana yang dibikin nasu cemba. Wah, enak sekali Mama. Semua makanan sudah matang.
Sekarang tinggal menyiapkan makanan untuk doa bersama, Ji. Jadi makanan untuk doanya ini, jadi makanan untuk berdoa sebentar ini ada campurannya. Jadi ada nasi putih, nasi merah, terus ada ketan hitam sama ketan putih. Terus ayam dan kambingnya itu dipilih yang bagus-bagus. Nah, ada juga telur. Doa bersama dipimpin langsung sama Bapak Guru atau imam setempat. Setelah itu, Bapak Guru akan minum air yang sudah didoakan. Kemudian, jamaah juga mengikuti Ini nih, bedanya acara kedukaan dan acara syukuran di Desa Mata Allah. Kalau acara syukuran, seperti pernikahan, masyarakat akan datang kalau diundang, Ji. Tapi, kalau acara kedukaan, semuanya akan datang. Setelah doa bersama, saatnya membagikan makanan ke semua tamu yang datang. Nah, karena makanan yang dibikin cukup banyak, terus di sini habis hujan, jadi warga-warga di sini gotong royong secara estafet untuk mengantar makanan untuk dibagikan. Tenang sebanyak apapun tamu yang datang, pasti kebagian, Ji. Makan bersama boleh di mana saja, asal ada tempat untuk duduk. Hehe. Jadi yang saya lagi makan ini namanya Nande Santare. Jadi Nande Santare ini khusus hanya untuk ketua-ketua adat atau tamu yang dihormati atau keluarga-keluarga. Nah, kebetulan hari ini saya diberi kehormatan untuk bisa memakan ini. Wah.